Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 9. 10 baris dari atas ke bawah. Bermula tasdik, membenarkan di dalam hati. Itu yang disebut hakikat iman, sebenarnya iman. Harus kita bedakan antara hakikat iman, sebenarnya iman, dengan rukun iman. Beda. Hakikat atau sebenarnya iman itu apa? Hati membenarkan, hati meyakini. 1% aja hati kita ragu-ragu, hancur iman. Iman tidak berpersen-persenan. Iman wajib 100%. Nah, ini perlu dicatat, diingat di hati kita. Iman tidak ada berpersen-persenan. 1% aja iman itu kurang, hancur. Ibarat bakantuk, para habis sudah sembahyang sedikit ya bakantuk, apa? Hancur gak sembahyang itu? Keseluruhan terblokir. Itu Bapak Ibu perumpamaan iman. Jangan ada 1% pun hati kita tuh ragu-ragu. Nanti akan kita bahas lagi. Ini berbicara hakikat iman dulu, baru masalah rukun iman, baru kena yang merusak iman. Jangan kalian belajar ini iman ini mahal. Kalau iman rusak, Bapak Ibu, neraka. Kalau Islam rusak, masih ada harapan diampuni. Contoh, rukun Islam rusak seperti sembahyang rusak. Kamu adik kaldo, sembahyang rusak. Kamu adik kaldo, ulangi. Takantuk, kalikan berwudu, rusak ada sembahyang tuh. Hancurlah iman lah. Kada hancur iman, rusak Islamnya aja ini yang rusak. Bahasa sembahyang, di kaldo sembahyang. Dahulu malas sembahyang, iman belum rusak, tapi dosa dia dapatkan. Rusak iman, pasti ke neraka. 1% iman rusak, hancur seluruhnya. Tapi kalau Islam rusak, ada harapan, masih bisa diperbaiki. Kalau iman rusak, habis, terblokir. Install ulang, ini mau panjang umur, nggak ada. Tuh orang semalam datang ke rumah, lama sakitnya, stop. Ada kawan sembahyang selama 3 tahun, ada kawan sembahyang stop. Ada kawan sembahyang, ada kawan berdiri, ada kawan apa-apa, berbaring aja 3 tahun. Minta itu akan tentang cara sembahyang qadhaan. Meninggal dunia sudah. Kadang kawan dikerjakan, orangnya masih hidup. Maulah mengqadhakan orangnya masih hidup. Gak bisa, sudah meninggal guru. Ini 3 tahun guru, mulai tahun 6. Qadha semua sembahyangnya diqadhakan. Duitnya ada bang guru di pom. Gitu. Dia ini siapa? Ulun nih guru keluarganya juga. Inya nih guru bibinya belum kawin, belum berlaki. Hartanya banyak. Belum berlaki.
hartanya banyak, artinya dasar kada mau belaki. Adalah bibinian kada mau belaki lah. Ulun Sidin ini kenapa? Sidin ini guru yang manukari tanah, ada usaha lah Sidin ini, kebisaan itu ada. Lalu nukari tanah di kampung kami ini diulahkan Sidin TPA, mantap. TPA itu tingkat 2 guru, ulahkan Sidin pulau sewaan. Dan sana Sidin adalah, dan sana Sidin habis. Mama Sidin Pak, ada lagi habis. Berarti ini ibarat pemerintahan harta siluman nih ada. Kemana arahnya nih? Kan ada. Kemana arahkan ahli waris nih? Dede gue. Dan sana ada mama habis ada. Biar nih berapa? Ulu nih gue hanya ada kaitan keluarga. Tahu kalau warga sepupu berapa? Ada tahu juga. Ini aslinya orang daerah Jawa, tapi keluarga ini begini di Kalimantan nih. Umur Sidin berapa? Umur Sidin boleh 70 Pak, sudah meninggal nih kan 70. Artinya kada punya kemana-mana anak. Tapi nah ada Pak boleh catatan Sidin, nah kalau adik gebental dan dapur ini mau siap nih. Nah, wasiat apabila ada mengaku-ngaku ahli warisku, itu jadi tulisannya tuh nah pelajaran kita boleh kena normal bahwa wasiat biar anak 3 bentar sampai ini hartaku ini bagiakan kalau ada ahli waris mengaku-ngaku ahli waris hartaku. Nah itu, ini bagi akan ulun teleponnya guru di HP Sidin tuh lah. Semuanya adakah siapa di antara di sini dalam salah Sidin siapa habis atau kadeda kami lain, kami kawan, kami sahabat, kami kawan bisnis. Orang datang ke rumah ini amanah juga. Itu hebatnya bibian orangnya nih. Nah laki lu kalau membawa nih bawa bini nih bini ulun itu bakawan akrab, ada hubungan kekeluargaan. Ujar Sidin nih juga sapupu berapa kali? Sapupu 8 ke 9 kan? Ya ada aja manusia lah. Ini banyak duitnya tuh berapa. Nah, aku menyumbang untuk TPA. Kayak tahu TPA sini, tapi diarahkan ke Guru Munawar. Guru Munawar. Sekian ratus juta. Wah, ini arahkan. Ada duit Sidin, ada guru ya. Untuk TPA daerah Guru Wildan ke katanya oleh mata ada juga sekalinya. Sekian. Jangka betakun TPA mana lagi? Masjid Al-Islah. Kujuran perlu juga kalau grup jemaah anak di grup itu penting juga. Kalau ada harta siluman ulun arahkan tahu ya. Pernah orang hendak manjulung lalu ulun duit sa-M julung untuk apa? Mengarahkan panti julung kada bukan menerima piannya langsung untuk ada panti NU perumahan Lupian irigasi seberang lembaga terus ke ujung sana, arah sana aja ulun. Kenapa grup panti NU di situ? Di situ kada terjemah bantuan, di situ kurang sekolahan, bibinian anak-anak panti di situ, panti asuhan, kurang di situ di dalam aja sekolahan aja di situ, diam di situ, sekolah di situ. Apabila dia mandiri silahkan boleh keluar. Apabila kada mandiri di situ-situ aja dia diongkosi oleh pembina di situ dan kada terjemah bantuan jadi ulun. Kalau pantai yang lain binanya tanyaman inya makan guring jadi pantai sekolahnya keluar. Kalau di situ sekolahnya di situ aja juga dan kada terjemah bantuan sama pihak. Kada ulun buat pihak kada aja langsung nyawatin lokasinya. Ulun indah
duit sakit nah ini ngambil. Kalau ulun menuju ke sana ada orang di depan orang perampok kayak apa? Bukan anu ngalih, baik orangnya langsung ulun mengarahkan aja. Lebih percaya ke itu orang tua ulun daripada ulun menerima ulun juluk dan ulun menerima ulun gua langsung ya. Ulun mengarahkan aja nyaman biar dan silaturahim lalu pembina di situ gitu gue puasnya. Nah itu tuh contoh ini amanah julun nih mahal ini habis bah laptop julun itu alhamdulillah kebaik ini orang beriman. Nah ada tuh bidakan guru gue untuk operasional TPA guru-guru hubungan Darussalam ngajar di situ. Nah kayak apa nih guru bagus tapi gue mah hibah memberi hibahkan ke ulun untuk mengelola bidakan itu guru gue. Bedakan tuh sewaan kan guru operasional untuk pantai apa untuk anone TPA. Itu sudah amolah jar guru ada bang surat sidina nih guru ucapan sidin tulisi karena itu hibah. Kalau anak cucu buyut pian menjual bidakan itu kayak itulah guru tinggi belakang ada hitam putihnya bahaya. Wah ini harta tinggi guru terima kasih alhamdulillah tenang deh guru tinggi sama-sama. Nah itu tanda orang beriman. Maka dia beriman berapa tuh duitnya hanya orang beriman lain dan orang beriman. Ayo Bapak Ibu nih hati ini paham 100% membenarkan ada kulis 1% pun hilang. Kalau lebih dari 100 tuh ada lagi 100 tuh bang ke atas tuh jelasnya sudah ini kan hitung-hitungan dibeli 100% ya tuh lebih pada 100 ya jelas sudah lain lagi itu tingkatan para nabi para aulia sudah mun kita di 100 pas dah tuh hitungannya ibarat makan tuh sampai pas dah mun burung sampai sana bujur aja ya tenaganya lain. Nah lalu Pak gue apa yang dibenarkan? Nah ini istilah hakikat sebenarnya iman secara istilah ini yang digarisbawahi bermula tasdik membenarkan dalam hati 100% itu yaitu apabila ada tasdik lah terjemahnya membenarkan hati 100% itu yang disebut hakikat iman. Sebenarnya iman itu bukan rukun iman lain lagi itu nanti dibahas. Nah lalu secara istilah apa? Ini definisi hakikat iman secara istilah tadi secara syarak secara bahasa yaitu nah ini menerima hati. Membenarkan itu menerima, jangan membenarkan ada sangkal, jangan membenarkan ada terima. Itu lain iman, lain hakikat iman itu apa? Menerima 100% menerima hati dengan sekalian dengan semua sekalian itu semua yang didatangkan dengan dia oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja yang didatangkan Rasulullah, apa aja yang dari Rasulullah, apa aja yang diucapkan Rasulullah, apa aja yang diperbuat Rasulullah, apapun yang diikrarkan Rasulullah, ikrar atau hadis takrir, diamnya Rasulullah jadi hukum keimanan kita. Perbuatannya Rasulullah jadi contoh 100%. Pengucapan Rasulullah 100% kita yakini. Apa yang diucapkan Rasulullah 100% kita yakini, kita terima. Apapun perbuatan Rasulullah 100% kita yakini, kita terima. Apapun diamnya Rasulullah 100% kita yakini, kita terima. Artinya kalau Rasul diam jadi hukum juga, karena Rasul tidak pernah diam kalau itu salah. Hati-hati, diamnya Rasulullah tanda Rasulullah setuju. Contoh
para sahabat dari Madinah Al-Ansar, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, hijrah dari Mekah menuju Madinah, disambut dengan orang-orang Madinah dengan lagu Qala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Dipuji Rasulullah ini orang Madinah. Ketika Rasul datang bersama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah diam. Sampai akhirnya Rasulullah, di mana ontaku diam, disitulah aku menginap. Berebut penduduk Madinah, biar di rumah ulun aja ya Rasulullah, biar di rumah ulun aja ya Rasulullah, biar di rumah ulun aja ya Rasulullah. Rasulullah bijak, dimanapun ontaku diam, disitulah aku menginap. Diamnya Rasulullah jadi hukum. Dipuji Rasulullah oleh penduduk Madinah. Orang waktu di Madinah mencari tempat itu. Aina makan ja'a Rasulullah ilal Madinah wa ahlul Madinah yaqra'u qasidah bil qira'ah ta'al badru alaina. Orang tanyain penghuni Madinah itu, hai orang Madinah, nah ulun hendak kemana-mana tuh nabi jalan-jalan. Antum minal Madinah, ahli Madinah. Nah, anak ahli Madinah. Ahli Madinah asli ahli Madinah. Asli itu bahasa Arab juga dan bahasa kita, Pak. Nah, anak asal saya tanya, aina makan, di mana tempat? Ja'a Rasulullah min Makkah ila Madinah wa ahli Madinah yaqra'u qasidah bi talabati alaina. Ta'al ya Syekh, sini. Al-Qur'an, masuk ke mobilnya. Tidak apa-apa, belum masuk. Ba'id aqrib, dekat, ba'id atau jauh, qarib dekat, qarib aqrab, dekat sekali, min hina dari sini. Nah, syukran, masuk. Lalu iqra qasidah, tolak untuk di HP ulun ada ketujuh samanya, nah sambil menyetir aja. Ada lagu ayu tik-tik ada. Mantap juga ini. Qala kun syafi'an ya habibi. Oh, senangnya. Sampai akhirnya ke tempat itu. Berupa kayak apa namanya tuh, batu bersusun, bata-bata, kada terurus lah. Tapi di situ ada sajadah di situ. Ada. Maka ja'a Rasulullah min Makkah ila Madinah wa ahlul Madinah hum yaqra'una hina bil qasidah wa anta taqra' yang kau baca tadi. Alhamdulillah, sembahyang ulun 2 rakaat. Kiblat hina tuju ke sana jadinya sembahyang 2. Mengambil berkah. Nabi pernah di sini disambut orang Madinah. Inilah dalil bahwa memuji Rasulullah bukan bid'ah. Ini pembunuhan Salafi Wahabi ini merasa pabucunya pada orang. Sejarah ada paham juga. Pembunuhan Salafi Wahabi itu sadang sudah tuh orang Madinah. Makanya nih iman ini jaga iman baik-baik. Iman dijaga. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, hati-hati, ragu-ragu sepersen pun hancur. Itu namanya takrir atau hadis ikrar. Ikrar itu diamnya Rasulullah jadi hukum. Rasulullah bukan minta dipuji, Rasulullah bukan gila pujian, tapi ketika mereka memuji Rasulullah diam. Nah, diamnya Rasulullah jadi hukum. Artinya memuji Rasulullah bagian daripada mencintai Rasulullah. Nah, hati-hati tuh iman rusak main-main orang bermaulidan. Apalagi kan bulan maulid isinya tuh memuji. Dia misalnya ada memuji Pak Bupati, Bupati hadir dipuji kada? Kenapa Pak Bupati dipuji?
Nabi dihina. Nah, ya Allah tuh. Pak RT hadir dipuji kan ada? Kepada Bapak RT yang kita hormati, kita muliakan. Nah, ada Pak Camat, ada Bupati, ada Pak Wali Kota. Kepada Bapak Wali Kota yang kita hormati, yang kita muliakan, kata-katanya bagusnya. Orang memuji Nabi dihina. Dasar imam tahu murid ini dulu. Mungkin ada kasar, ada baik-baik, gegetan. Menyambut Sayyidina disaiki. Sayyidina itu pemimpin penghulu. Makanya dulu mau nah ini masalah sama Rasulullah ini, nah hati-hati. Makanya kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa guru di maka baik Sayyidina menghormat, memuji. Tapi guru hadis Nabi kada ada menyuruh Sayyidina. Bagaimana ya Rasulullah kami membaca salawat kepadamu? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kata Rasulullah guru. Wujud Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi kita tahu diri kita di siapa. Biar ditakuni orang. Abahmu siapa? Sampai ke dia. Sampai ke abah. Abah bin siapa? Abdurrahman. Sampai Abdurrahman Jibian. Orang Abah Bian. Sampai. Lalu dia di hadapan Abah Bian mengucap Abdurrahman jualan. Panggil mak. Kalau di jiwir sini di telinga. Lawan Rasulullah Muhammad kan di dalam bahasa Sayyidina Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam penghormatan juga itu dipermasalahkan. Mengucap nama Nabi kita dengan pujian-pujian yang luar biasa dipermasalahkan. Napa aja Sayyidina? Sayyidina itu penghormatan, pengagungan, kemuliaan, bukan pengkultusan. Nah ini coba ngarang RT, RW, camat, bupati, gubernur, presiden, sampai pengarang sini, ngarangnya nanti sampai. Ayo, kepada wali kota Aditya, kepada Pak Bupati Banjar, Saidi, kepada gubernur Birin, jadi hubungannya berimuar benar itu saja. Betul kada? Lawan Rasulullah. Cukup itu Bapak Ibu perbandingan. Tahu diri. Ini kita bicara iman. Apapun yang Rasulullah sampaikan, apapun yang diperbuat Rasulullah, diamnya Rasulullah, hati kita 100% membenarkan dan menerima. Apalagi yang berhubungan langsung dengan Rasulullahnya. Ini minta maaf benar. Maka ini Pak ini iman. Kita bicara iman di sini. Keyakinan kita kepada Rasulullah. Sebenarnya iman itu di situ. Daripada barang yang dikenali, nah kenali supaya jangan kita mudah nyalakan orang, jangan mudah kita merasa paling benar. Daripada agama, karena semua yang berhubungan dengan Rasulullah itu ajaran agama. Nah ini penting. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu ajaran agama kita. Dengan gampang, mudah saja, asal sudah cinta, asal sudah membenarkan, asal sudah membesarkan, asal sudah mengagungkan, asal sudah memuliakan Rasulullah. Mudah aja lagi Pak Ibu mengamalkan apa yang diucapkan Rasulullah, mengamalkan apa yang diperbuat Rasulullah, menerima termasuk mengamalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang Rasulullah waktu itu diamnya Rasulullah tak setuju, diamnya kita belum tentu setuju. Nah, ini yang berhubungan dengan Rasulullah. Dengan ijmal secara ringkas, pada ijmali secara ringkasnya. Nah lalu kembali lagi Bapak Ibu, ini perlu dicatat dalam kitab Sairul Adyan, nama kitab
yang berhubungan dengan Rasulullah itu 3. Catat baik-baik. Yang berhubungan dengan Rasulullah itu 3. Perbuatan Rasulullah yang wajib kita ikuti. Perbuatan Rasulullah yang wajib kita ikuti, atau perkataan Rasulullah yang wajib kita laksanakan. Kalimat di sini wajib, yang di garis bawahi. Apapun yang diperbuat Rasulullah, apapun yang diucapkan Rasulullah, itu wajib kita ikuti, kita laksanakan. 1. Yang kedua, perbuatan Rasulullah atau perkataan Rasulullah itu jadi contoh teladan, bisa diikuti, bisa tidak diikuti. Catat baik-baik ini rumus. Minggu kainan 2 alat kitabnya supaya jelas, urut hitam putihnya ada. Yang kedua, perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah jadi contoh teladan, bisa kita ikuti, bisa tidak kita ikuti. Yang pertama dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Rasulullah sembahyang sampai bengkak kakinya, itu sembahyang sunat. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata engkau punya dosa engkau ini diampuni sudah oleh Allah, sedangkan engkau ini tidak ada punya dosa ya Rasulullah. Bahasa kitanya kenapa maka berbangkak-bangkak sampai bangkak kaki ini sembahyang?" Apa jawaban Rasulullah? "Afala akunu abadan syakura." Apakah aku tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya apa? Ternyata ibadah Rasulullah itu yang sunat, yang bangkak kaki itu, karena isinya syukur, isinya nikmat, kadang ingat lagi sampai bangkak kaki. Paham? Bukan memaksa diri sampai bangkak kaki, lain. Ini hati-hati nih pemaham di sini nih. Orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan dosa, andai kata punya dosa, luar biasa ibadah sunatnya Rasulullah. Itu contoh ibadah sunat. Sampai bengkak kaki Rasulullah. Kenapa maka sampai bengkak? Kadang ingat, lupa, karena kenikmatan yang diingat oleh Rasulullah waktu beribadah. Apalah aku abadan syakura, apakah aku bukan jadi hamba Allah yang bersyukur? Tapi kaki ini bengkak ya Rasulullah. Kan dia tahu pada kaki ini bengkak. Nah, keasyikan beribadah sampai bengkak kaki sama aja jujur. Keasyikan apa tuh? Melihat sepak bola. Mana bergerak betis tak balik benyok. Sama aja. Banyak disimpan. Itu sama tuh Pak Ego itu. Nah, apalagi sembahyang wajib. Sampai yang sunat aja Rasulullah sudah seperti itu. Kalau wajib itu jelas kewajiban. Nah, lihat Rasulullah, ujar Rasulullah, "Ana usolli," aku sembahyang juga. "Wa ana asumu," aku puasa juga. "Wa atazawwajun nisa," aku pun kawin juga. Nah, Nabi ada ajaran kalian kawin-kawin? Ada kalau hubungan biksu orang kawin kalau jadi tahun itu. Nah, atazawwaju an-nisa Nabi, aku kawin juga. Lihat, artinya Nabi sebenarnya itu nang wajib tuh, nang sunat luar biasa Rasulullah. Nah, yang kedua tuh nang wajib Rasulullah sembahyang lima waktu juga. Ada ajaran tamat sembahyang, siapa yang ini? Hancur Islamnya, hancur imannya. Maka
Makanya jadi ulun tadi, apapun yang berhubungan dengan Rasul itu ibadat semua. Karena Rasul tidak pernah pekerjaan Rasul itu sia-sia, karena semuanya wahyu. Terus yang kedua, uswatun hasanah, contoh teladan Rasulullah ini bisa diikuti, bisa kada. Nabi udah mencontohkan. Nabi itu kalau minum dalam kitab Al-Akhlaqul Mardiyah, Al-Bahjatul Mardiyah bil Akhlaqid Diniyah, nama kitab pengajian di Masjid Sayyidul Iman kita gitu. Nah, Rasulullah itu minum, bibir beliau dulu ditempelkan ke sini, Bismillah dulu. Bibir Rasulullah tempelkan ke sini. Ambil pakai tangan kanan, tempelkan bibir, baca Bismillah, tempelkan, baru diminum, setegok-setegok lah. Lihat Rasulullah, contoh itu uswatun hasanah. Jadi ibadat kita ngikuti Rasulullah, tapi ada juga orang minum. Itu ada nilai ibadat, itu hanya ada. Bisa lah hanya minum kayak ada. Tapi ada nilai ibadatnya di situ. Atau contoh, bisa diikuti perbuatan Rasulullah tadi, bisa tidak. Tapi kalau mengikuti pasti ibadat. Kalau tidak mengikuti, enggak bernilai ibadat, hanya bernilai adat. Ini yang kedua, namanya uswatun hasanah. Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau tidur, nah di sini harus belajar kitab Syama'il. Syama'il itu tingkah laku Rasulullah. Tahu kayaknya di pengajian manakah baca kitab itu, insya Allah. Biar terbayang dengan Rasulullah. Mengingat Rasulullah, di ketika hendak melakukan sesuatu, pasti terbayang Rasulullah. Lebih hebat daripada 40 kali bermimpi dengan Rasulullah. Terbayang Rasulullah itu lebih hebat. Lalu hendak guring, Bapak Ibu, itu kiblat. Itu kiblat. Lalu pian memulai guring, minta maaf, bukan kamera. Memulai guring. Tangan pian di kaki pian. Awal guring dahulu. Sunnah Nabi ini. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu luas banyak. Lalu guring, maaflah kalau mencontohkan, itu kiblat. Nah, lalu pian guring kayak ini. Nah, lihat, nah kayak ini guring ya. Di pertengahan tuh terserah kayak ini, jangan lagi terserah. Putarnya jangan lagi. Awalnya dulu, sadam sudah nih ulun dibagagan di sini. Nah kayak ini, Nabi berbacaan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, macam-macam aja bacaan. Ibadat biar guring itu. Ibadat. Hendak bangun, kembali lagi ke asal. Lalu bangunnya pakai gue kayak ini. Nah, lihat. Nah, kayak itu. Supaya jangan kena pertiku dan jangan kena urat saraf terjepit kameranya tuh. Nah, kayak ini dulu. Bacaan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jangan Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil wa afani, itu tak salah membaca belum kok isi lagi. Nah, baru bangun begaman. Kayak itu caranya, begamat bangunnya. Nah kayak itu tuh bacaan. Sangkanya guring pulang. Perbuatan dia jadi ibadah. Padahal ma'awali guring tadi ibadah, bangun guring ibadah lagi. Seluruh pekerjaan Rasulullah ibadah. Lawan kita ada kalau kita akan mengikuti, tapi bukan dosa karena mengikuti Rasulullah. Itu di situnya perbuatan Rasulullah nomor 2. Mau kita baik mau mengikuti Rasulullah, kadang ilmunya salah juga. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Kemudian kita kadang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Salah orang itu. Nah ketiga nih, perbuatan Rasulullah yang tidak boleh kita ikuti. Namanya khususiyat
istimewa hanya untuk Rasulullah. Rasulullah punya istri 11. Anak ikuti kan? Anak ikuti kan? Nah, ada boleh diikuti. Itu khususiat hanya untuk Rasulullah. Nah, Nabi itu 11 punya istri, tinggal 9 waktu Rasul masih hidup. Istri Rasulullah yang sempat dimakamkan Rasulullah dengan tangan beliau langsung menguburkan Sayyidah Khadijah di Makkah. Ini istimewanya Sayyidah Khadijah. Meletakkan batu pertama kuburan Makkah Rasulullah, Sayyidah Khadijah di situ. Untungnya Nabi sempat ke Makkah, masuk dia ke dalam situ, melihat dia di pagarnya Sayyidah Khadijah, mundar mandir di situ. Rasulullah ha'iwi ziarah ke makam istrinya. Rasulullah langsung. Ini istimewanya Sayyidah Khadijah. Kalau nang lain makmur, nang lain kadang tak dulu Rasulullah meninggal. Nah ini penting. Di Madinah, Baqi', peletakan kuburan pertama Madinah Rasulullah, Baqi'. Itu Rasulullah mundar mandir. Di situ ada istrinya Rasulullah, situ ada anak-anaknya Rasulullah, situ ada Halimatus Sa'diyah, situ Sayyidina Utsman bin Affan, situ Syekh Salman Al-Madani. Bapak Ibu, terbayang Rasulullah guring tadi jadi badan asal biar seperti itu Rasulullah. Nah ketiga ini kadang kau diikuti, berarti ada orang mau apapun dari Rasulullah harus kita ikuti. Nah ada mengerti orangnya. Tiga tadi, nah ketiga tadi jangan diikuti. Rasulullah itu melihat di depan, melihat di belakang. Nah kalau ada itu istimewanya Rasulullah. Rasulullah itu mata beliau guring, hati beliau kadang pernah guring, kadang pernah melupakan Allah. Kita Pak hilang bujur. Nah ini Rasul istimewa. Rasulullah itu gak ada bayang-bayangan. Di ketika Rasulullah berjalan gak ada bayangan, karena awan selalu menaungi Rasulullah. Itu istimewa, dituruti kan? Rasulullah apabila menginjak batu-batu besar, batu-batu kecil, melemah di telapak kaki Rasulullah. Batu-batu tadi, jadi kita orang Banjar belimbang batu itu. Ulun waktu pengajian ke Kampung Melayu, ke guru-guru Ripani, pas orang mau aspal batu-batu ganal, bertiga kuat ulun Imam Maghrib pengajian ke sana, ada gundukan kayak batu ulun injak, melemah juga di telapak kaki ulun. Sekali ulun angkat tahi sapi. Apa ada paksa ke sungai ulun. Nah ini Pak Ibu, itu istimewanya untuk Rasulullah. Zuriat Rasulullah dari perempuan Fatimah Zahra bersama Sayyidina Ali. Istimewa untuk Rasulullah. Kenapa maka anak Rasulullah perempuan Fatimah Zahra melahirkan zuriat Rasulullah? Istimewa. Karena anak Rasulullah yang laki-laki diwafatkan oleh Allah sejak kecil, supaya kemuliaan Rasulullah jangan sampai tercemar oleh orang-orang kalau setelah Rasulullah wafat. Andai kata anak Rasulullah laki-laki dihidupkan, Rasulullah sudah wafat, bisa dijadikan orang nabi lagi anaknya Rasulullah yang laki-laki. Makanya istimewa Rasulullah, zuriat Rasulullah itu dari perempuan. Ini dipermasalahkan. Kan Rasulullah itu putus zuriatnya itu dari perempuan, bukan dari laki-laki. Itu kita biar main tahu diri. Ini istimewanya Rasulullah. Ada mengerti istimewanya Rasulullah. Kalau kita dari laki-laki, kalau Rasulullah dari Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berarti para habaib itu memang zuriatnya Rasulullah. Hati-hati nambah hubungan dengan Rasulullah, iman kita bisa terblokir. Nah, minggu kaina pulang tuh jamnya pas sudah, insya Allah.
Nah, mudah-mudahan sehat, panjang umur, kabul hajat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis masjid al-islah ya Allah, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.